Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Sasdila Putri dari kelas 11 IPS 4. Kali ini saya akan meresensi film Dear Nathan. Dear Nathan adalah film yang bergenre romantis dan drama. Film Dear Nathan ini berawal dari Wattpad, lalu novel, dan setelah itu dijadikan sebuah film layar lebar. Film ini disutradarai oleh Indra Gunawan, Indra Gunawan, produsernya itu Gopeta Samtani, terus perusahaan produksinya itu ada Rapi Film, dan penulisnya itu Eriska Febriani. Film ini dirilis pada tanggal 23 Maret 2017 yang berdurasi 99 menit. Berawal dari Salma yang merupakan murid pindahan SMA Garuda. Suatu pagi, ia datang terlambat memasuki sekolah, dan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bernama Nathan ingin menolong ia memasuki sekolah, dan Nathan mengajak Salma menyelusup ke gerbang sekolah, ke samping gerbang sekolah, agar Nathan menolong Salma agar Salma tidak mendapatkan hukuman karena terlambat mengikuti upacara bendera. Salma pun bercerita kepada kedua temannya bahwa tadi ia ditolong oleh seorang laki-laki, dan saat ada keributan di sekolah, ternyata yang ribut itu adalah Nathan. Dan Salma bilang kepada kedua temannya bahwa laki-laki tadi yang telah menolong ia masuk ke sekolah. Dan Afifah pun terkejut karena Afifah adalah teman sekelasnya Nathan. Ia begitu banyak tahu tentang Nathan karena Nathan sering mengusilinya. Afifah pun melarang Salma untuk dekat dengan Nathan, dan Salma pun mengiyakan perkataan Afifah untuk menjauhi Nathan. Setelah pulang sekolah, Nathan berada di dekat halaman sekolah, dan Nathan ingin memberi tumpangan kepada Salma agar ia pulang bersama. Tetapi Salma menolaknya. Ia lebih memilih menaiki angkutan umum atau bajai. Dan setelah Salma berjalan mencari angkutan umum atau bajai, tiba-tiba ada orang yang mengganggu Salma. Dan tiba-tiba pun Nathan pun datang untuk membantu Salma, dan Nathan mengajak Salma untuk pulang bersama. Akhirnya pun Salma mau diajak pulang oleh Nathan. Sejak kejadian itu, Salma dan Nathan itu menjadi semakin dekat. Tetapi Salma tidak terlalu memperdulikan itu karena ia ingin fokus belajar. Dan Salma pun mengikuti organisasi di sekolah, yaitu OSIS. Dan di sebuah organisasi tersebut ada ketua OSIS yang bernama Aldo. Aldo itu begitu baik, sopan di pandangan Salma, sangat berbeda dengan Nathan. Dan Aldo pun suka membantu Salma dalam tugas-tugas OSIS. Dan sejak kejadian itu, Aldo pun tertarik dengan Salma dan ia menyukai Salma, dan ia selalu mendekati Salma. Begitupun dengan Nathan yang selalu mendekati Salma juga. Salma dan Nathan semakin hari semakin dekat, dan ada saja hal yang membuat mereka menjadi semakin dekat. Ada suatu momen di mana Salma penasaran dengan Nathan mengapa ia suka membuat onar di sekolah. Dan Nathan pun mengajak Salma ke suatu gudang. Di situ Nathan menjelaskan bahwa di tempat ini di mana saudara kembarnya tewas terbunuh dan tidak dapat tertolong lagi, karena ia mempunyai janji dengan warga sebelah untuk tawuran, dan warga sana mengiranya saudara kembarnya adalah Nathan. Dan Daniel pun tewas terbunuh dan tidak dapat tertolong, dan itu membuat ibunya sangat tertekan akan kepergian Daniel, karena Daniel sangat berbeda dengan Nathan. Karena Daniel seorang murid yang jenius, pintar, dan sering mengikuti olimpiade, dan sangat jauh berbeda dengan Nathan. Dan ayahnya Nathan pun sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Hal ini membuat Nathan menjadi semakin tertekan. Dari cerita yang diceritakan kepada Salma, membuat Salma terkejut karena banyak peristiwa sulit serta menyedihkan, dan membuat Nathan seperti ini. Semakin hari semakin Salma respect dengan Nathan,
dan akhir. Dan Nathan mengajak Salma untuk menghampiri ibunya di rumah sakit jiwa. Dan Salma pun terkejut karena ibunya sendiri pun menganggap Nathan itu adalah Daniel, saudara kembarnya. Keesokan harinya, Salma diantar pulang oleh Aldo dan Salma khawatir karena Nathan pergi dari rumah. Namun Aldo pun menjelek-jelekan Nathan dan Salma minta turun dari mobilnya Aldo. Dan setelah Salma jalan, Salma bertemu dengan Nathan di bengkel. Dan ternyata Nathan bekerja di bengkel milik temannya. Dan Salma mengajak ayahnya Nathan berbicara tentang Nathan. Dan pada akhirnya ayah Nathan meminta maaf pada Nathan. Dan setelah itu mereka kembali seperti keluarga lagi walaupun ibunya sudah tidak ada lagi. Kemudian keluarga Nathan kembali utuh dengan ibu barunya. Hati Salma pun luluh dengan pengorbanan Nathan dan akhirnya mereka kembali berpacaran. Jadi alurnya itu sangat logis dan menarik. Terus penokohannya itu Nathan itu cuek, keras kepala dan rela berkorban. Kalau Salma itu lugu, rajin, pinter, dan pemalu. Terus kalau Rahma itu dia ramah dan pendengar yang baik. Dan dia salah satu sahabat ke Salma yang paling dia sayang. Terus ada Afifah itu cerewet. Terus amanat yang dapat diambil dari film Girnatan adalah di balik keburukan seorang pasti ada kebaikannya. Terus kelebihan dari film Girnatan ini tuh karakternya tuh sangat menjiwai perannya. Terus di film ini tuh mengajarkan kita tentang arti persahabatan, pentingnya keluarga, dan belajar dari masa lalu. Terus kekurangan dari film Girnatan ini tuh banyak adegan-adegan yang menarik di novelnya tapi tidak ditayangkan di filmnya, dan durasi filmnya juga terlalu pendek. Saya akan meresensi film kedua. Film kedua itu ada Hello Salma. Hello Salma itu film yang bergenre romantis drama. Terus film ini tuh dirilis pada tanggal 25 Oktober 2018 yang berdurasi 102 menit. Jadi penulisnya ini juga sama, Eriska Febriani. Terus diawali Nathan dan Salma kini telah memasuki SMA kelas 12 dan mereka menjalin asmara kian mesra. Salma rupanya masih aktif di kegiatan sekolah dan Nathan pun masih menunggunya. Suatu hari Nathan berkelahi dengan kelas 11 yang bernama Dimas karena Dimas menghina Salma dan Nathan pun tidak terima karena Dimas menghina Salma. Akhirnya Nathan lantas dengan gagahnya berdiri dan meninju si Dimas, dan kejadian di kantin belakang sekolah menjadi viral dan Nathan harus menghadap ke kepala sekolah. Ibu Dimas pun menuntut Nathan untuk menanggung jawab atas luka lebam yang ada di wajah Dimas. Dan ia juga mau melaporkan Nathan kepada pihak berwajib kalau Nathan tidak mau meminta maaf kepada Dimas. Tetapi Nathan pun masih tidak mau meminta maaf kepada Dimas dan akhirnya dia memutuskan untuk berpindah sekolah daripada harus meminta maaf kepada Dimas. Salma pun marah kepada Nathan karena Nathan selalu menyelesaikan masalah menggunakan kekerasan. Nathan pun mendapatkan respon tidak baik dan tidak mengenakan dari Salma. Salma pun ingin mengakhiri hubungannya dengan Nathan dan Nathan pun kaget saat Salma berbicara seperti itu. Dan Nathan pun akhirnya sudah putus hubungan dengan Salma dan Nathan pun pindah ke sekolah barunya di SMA Taruna. Dan si Nathan di sekolah barunya ia bertemu dengan Rebecca.
Rebecca adalah seorang korban bullying verbal di sekolah. Nathan memang anak yang sangat nakal dan suka membuat onar, tetapi Nathan pun mempunyai sikap baik di balik itu. Ia adalah sosok yang bisa memotivasi dan menghidupkan semangat Rebecca, karena Rebecca ingin bunuh diri dan ingin mengakhiri hidupnya. Awalnya kehadiran Nathan ditolak mentah-mentah oleh Rebecca. Namun karena Rebecca merasa nyaman dengan Nathan, ketika bersama Nathan, Rebecca akhirnya berniat untuk bangkit. Dan Rebecca dan Rebecca yang mulanya pemurung sekarang menjadi sosok yang pintar dan aktif. Ia berhasil lolos SNMPTN di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Ilmu Psikologi. Ia bahkan mendirikan sebuah komunitas bernama Love Yourself yang diperuntukkan untuk mereka yang mengalami depresi. Maupun mendatangi rumah Love Yourself Rebecca dan sama mengungkapkan perasaannya karena ia gagal lolos SNMPTN UI jurusan kedokteran. Sebenarnya jauh di lubuk hatinya Salma sangat tidak menginginkan kedokteran karena ia ingin jurusan sastra. Ia tidak ingin terus-terusan dikekang oleh ayahnya, tapi apa boleh buat, karena ayahnya menginginkan Salma untuk masuk kedokteran dan Salma dijodohkan oleh Rido. Rido itu mahasiswa Universitas Indonesia jurusan kedokteran. Ayah Salma menginginkan Salma seperti Rido. Dan Salma ingin menentukan masa depannya dan mimpinya melalui bakat yang ia miliki. Tetapi sayangnya ayahnya ingin menginginkan Salma sebagai dokter. Tetapi Salma apa boleh buat, dan akhirnya dia menuruti perkataan ayahnya. Dan Rebecca pun tidak lama habis itu Rebecca pun mengajak Salma mendatangi komunitas Rebecca, dan di sana dia bertemu dengan Nathan. Dan saat itu tiba-tiba si Rido datang menghampiri Salma untuk mengajak Salma pulang. Dan Nathan mengira bahwa Rido itu adalah pacar Salma, dan sebaliknya Salma pun mengira bahwa Rebecca itu adalah pacar Nathan. Dan Salma menyampaikan kepada ayahnya bahwa ia tidak suka dikekang seperti ini dan dia tidak mau dijodohkan oleh Rido. Dan akhirnya ayahnya pun mengerti apa keinginan Salma, dan ayahnya pun mengiyakan keinginan Salma. Dan ayahnya datang ke rumah Nathan dan mengajak Nathan untuk bertemu Salma. Dan Nathan pun mengajak Salma ke tempat bimbelnya, dan ayahnya Salma mengizinkan Salma untuk melihat-lihat Universitas Indonesia jurusan sastra karena Salma ingin menjadi penulis. Dan akhirnya mereka menjalin hubungan mereka seperti dulu lagi. Jadi alurnya itu logis dan sederhana. Terus tahap-tahap konfliknya itu juga konflik-konfliknya itu dapat diceritakan dengan menarik. Terus penyelesaiannya itu penyelesaiannya cukup logis. Terus kekurangan dari film ini tuh gaya bahasanya tuh terlalu kasar. Terus dan tidak patut dicontoh. Terus kisah percintaannya tuh standar. Terus kelebihannya itu cara Salma bersikap saat di depan Nathan itu keluguannya mengatasi cinta pertama kali yang menyambangi hatinya, dan karakternya juga sangat kuat, tidak hanya pada tokoh utama tetapi pada tokoh-tokoh pendukung juga. Terus amanat dari film ini tuh semua orang tuh pasti akan diberikan ujian oleh Tuhan, dan itu adalah tugas
kita untuk menanggapi menanggapi ujian tersebut. Terus yang kedua itu kita harus mengerti sikap orang lain, jangan memaksakan orang lain seperti apa yang kita inginkan. Jadi kita tuh nggak boleh maksain kehendak orang lain. Terus yang ketiga itu, orang tua tuh pasti tahu apa yang terbaik untuk anaknya, tetapi orang tua juga harus mengerti dan memahami apa yang anaknya inginkan. Sekarang saya akan menjelaskan perbandingan antara kedua film tersebut. Yang pertama itu, durasi film Hello Salma itu lebih panjang dibandingkan film Dear Nathan. Yang kedua itu, makna film Hello Salma juga lebih banyak dibandingkan film Dear Nathan. Terus yang ketiga itu, watak tokoh Salma lebih dewasa dibanding film Dear Nathan. Terus yang keempat, konfliknya juga lebih banyak di film Dear Nathan. Terus menurut pendapat saya tentang kedua film tersebut, yang pertama itu film Dear Nathan. Film Dear Nathan itu bagus dan bisa menarik perhatian orang untuk menontonnya. Terus yang Hello Salma itu dia juga menarik, terus mudah dipahami jalan ceritanya. Jadi menurut saya kedua film ini tuh cocok untuk ditonton untuk kalangan semua orang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.